Kalau pemerintah mengatakan jangan ramai-ramai, nanti kerumunan, ada COVID, jangan takbir. Takbir aja di rumah. Jangan kita bayangkan takbir itu mesti di masjid. Di rumah, ibu sambil membersihkan toples tempat kue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai tak bertakbir, ibu. Jangan sampai tak bertakbir malam. Mengagungkan Allah. Kenapa takbir? Menghilang kesedihan. Terbayang wajah emak sedih, Allahu Akbar. Terbayang wajah ayah sedih, Allahu Akbar. Terbayang baju baru tak jadi dibeli, Allahu Akbar. Jadi coba kita hitung-hitung sujud kita sudah berapa kali. Kalau sujud, apakah sujud kita sudah khusyuk? Kalau khusyuk, apakah sujud kita sudah lama? Kalau lama tasbihnya, apakah sudah tepat? Jangan-jangan kita sujud itu macam menghembus-hembus aja ke bawah. Padahal ada bunyinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini bulan untuk kita perhatikan ibadah kita. Jadi amal yang pertama di 10 terakhir ini adalah amal mencari. Tentu orang mencari itu dia selektif. Orang mencari itu serius, karena dia mencari namanya, bukan menunggu. Beda antara orang menunggu rezeki dengan mencari rezeki. Beda antara orang menunggu orang dengan mencari orang. Maka betul-betul dicari Lailatul Qadar ini. Bagaimana cara mencarinya? Maka dihidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW kalau sudah sampai 10 terakhir Ramadan, aiqaza ahlahu, dibangunkannya keluarganya, istrinya, anaknya untuk bangun malam. Wasyadda mi'zarahu, diikatnya kainnya. Makna mengikat kain kuat itu artinya khusyuk, lebih fokus kepada ibadah dibandingkan 20 malam yang sudah berlalu. Jadi memang 10 terakhir ini memang betul-betul yang selama ini tidurnya banyak, maka 10 terakhir malam ini dikurangi karena lebih banyak beribadah. Ibadah-ibadah malam itu nanti akan kita kaji pada poin yang kedua. Lalu yang dimaksud dengan malam itu mana? Malam itu biasanya dari mulai tenggelamnya matahari, terbitnya syafaq ahmar, tanda merah di ufuk barat, azan maghrib. Tapi yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah dari mulai penghitungannya setelah Isya. Jadi kalau kita hitung Isya di Sumatera ini jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau diumpamakan jam 5 azan selama 9 jam. Maka 9 jam itulah yang diisi dengan qiyamul lail. Maka dicarilah 9 jam. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi garis finishnya, salamun hiya, selamat dia malam itu, hatta matla'il fajr, sampai waktu terbit fajar. Yang dimaksud terbit fajar adalah azan subuh. Jadi amalan yang pertama adalah amalan mencari. Mencari itu bukan amalan Pak Ustadz. Amalan itu kan sholat, zikir, baca Quran. Mencari itu amalan. Mencari ilmu amalan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah berniat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka mencari maklumat, mencari ulama, mencari habaib, mencari pengetahuan, mencari tempat ibadah, mencari waktu-waktu yang baik, mencari ini adalah juga ibadah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, apa ibadah-ibadah waktu qiyamul lail itu? Qiyamul lail umum, qiyam tegak. Orang yang tegak tak tidur, orang berbaring bisa tidur, orang duduk bisa tidur. Kalau orang tegak tertidur, lututnya akan bengkok, pasti dia jatuh. Berapa banyak jamaah saking kenyang perutnya tarawih tertidur waktu tegak, jatuh dia. Maka ketika orang qiyam tegak, maknanya dia malam itu tidak diisi dengan tidur. Lalu diisi dengan apa? Malam 9 malam dalam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ini
Yang pertama diisi dengan solat sunnat. Solat isya berjamaah, habis isya ba'diyah, habis ba'diyah tarawih, habis tarawih kemudian witir, lalu kemudian pulang ke rumah, nanti bangun malam solat sunat wudu, habis solat sunat wudu solat sunat taubat, habis solat sunat taubat solat sunat tahajud, habis tahajud kemudian solat sunat witir. Tidak lagi witir karena udah witir habis tarawih tadi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Kalau Ustadz sendiri, apa yang Ustadz amalkan? Menjelang azan subuh istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Mana tasbih Ustadz? Ada di hotel, tak saya bawa. Kalau tidak pakai tasbih, macam mana cara ngitungnya? Sekali genggam 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi setiap sekali genggam 20. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 20, 20, 20, 20, 20, 100. Tapi betul-betul 100, jangan pula 20, 20, 20. Lalu kemudian amalnya solat sunat. Setelah solat sunat baca Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesempitannya diberikan Allah jalan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Maka banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak betul zikir-zikirnya Pak Ustadz. Pilih mana yang paling suka. Saya paling suka selawat, amalkan selawat banyak-banyak. Saya paling suka tasbih, tasbih banyak-banyak. Saya paling suka la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak-banyak. Amalan yang pertama mencari, amalan yang kedua mengisi. Diisi dengan apa? Salat sunat. Diisi dengan apa? Zikir, tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan salawat. Diisi dengan apa? Diisi dengan tegak muhasabah, merenung. Aku ini akan kemana? Sedang berada di mana? Kalau aku mati, yang aku bawa ini apa? Ini yang penting, karena ajal bukanlah pulsa yang bisa diisi ulang. Amal yang ketiga adalah membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah sudah bisa dimulai pada akhir-akhir malam Ramadan ini. Menurut mazhab Maliki dibayar 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Menurut mazhab Syafi'i sudah bisa dibayar sekarang. Mau pakai beras silakan bayar pakai beras, ikut timbangan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah 2,40. Tapi kata Kementerian Agama 2,5, ikut Kementerian Agama. Tapi kata kiai saya 2,7, ikut kiai kamu. Bingung saya Pak Ustadz, genapkan 3 kilo.
Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita, dikasihnya napas kita setengah, baru kita tahu berapalah itu seon dua on. Kenapa kita berhitung sama Allah? Kalau kita tidak berhitung sama Allah, Allah pun tak akan pernah berhitung kepada kita. Saya malas bawa beras ke masjid, bayar pakai duit menurut mazhab Hanafi, tapi beratnya ikut berat mazhab Hanafi. Berapa berat satu sok? Menurut mazhab Hanafi, satu sok itu beratnya 3,25, 3 kilo 25 gram. Sumbernya Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Penulisnya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, ulama besar Al-Azhar, masih hidup sampai sekarang. 3,25 gram beras. Beras apa? Beras yang paling enak, yang kau makan paling nyaman, paling lezat, paling sedap, paling kenyang. Itulah yang kau bayarkan untuk zakat fitrah. Jangan makan beras enak untuk bayar zakat fitrah beras raskin. Amal yang keempat, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Bagaimana cara menyempurnakan bilangannya? Maka ditengoklah ke awan pakai teropong. Harga teropongnya 50 juta, dipasang di atas gedung paling tinggi di kota. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang teropong yang nampak gaji 13 untuk menengok anak bulan. Nama anak bulan itu hilal. Kalau nampak anak bulan berarti besok hari raya. Tak nampak anak bulan berarti Ramadan, sempurnakan 30 hari. Ini pun ibadah. Walitukmilul iddata, ibadah yang terakhir yang kelima, walitukabirullah, bertakbir memuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata. Kau menangis terkenang emakmu? Tidak. Ayah kau tidak. Kenapa menangis? Tak bisa balik. Mudik tak bisa. Tanggal 6 sampai 17 dilarang terbang. Maka saya pulang ke Pekanbaru tanggal 5 sebelum dilarang. Kalau sampai tanggal 5 tak terbang, berarti hari raya saya di Palembang. Tak bisa terbang. Jangan tepuk tangan pula. Allahu Akbar. Nah, takut pula saya diaminkan jamaah. Saya sudah ada jadwal di Pekanbaru, khutbah di Masjid Nurus Salam, Jalan Taman Sari. Ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tunaikan janji, maka Allah berikan janji dia. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful